Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan pagi hari ini, haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita membawa pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat kehidupan yang baru, buat damai sejahtera yang baru Tuhan. Yang Kau limpahkan dari tahta-Mu yang paling tinggi Bapa. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Dan Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami percaya Kau yang berdaulat atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat yang siap memuji dan menyembah katakan bersama-sama, amin. Sorak kemuliaan. Beri senyum sukacita kita di hadapan Tuhan pagi hari ini.
karya terbaik yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Tidak bisa Tuhan kami menjauhi dari roh-Mu Bapa. Karena hidup kami Tuhan bergantung kepada-Mu Yesus. Bahkan kami berdiri saat ini bukan karena kekuatan kami. Kami berdiri karena Engkau Tuhan. Kami boleh kuat karena Engkau Yesus. Engkau yang menenun kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Yesus. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Syukur. Oh, ku bersyukur Tuhan. Nyatakan setiap kebaikannya dalam hidup kita. Puji Dia. Puji Dia. Sembah Yesus. Naikkan syukur. Naikkan syukur. Nyatakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang setia. Kau segalanya. Kami boleh ada Tuhan. Kami boleh ada karena Engkau Yesus. Kami boleh kuat karena Engkau Tuhan. Semua rencana-Mu yang terindah bagiku. Kau yang merajut hidup kami Tuhan. Kau yang merindah hidup kami Bapa. Sehingga hidup kami boleh indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami layak mengambil Engkau pagi hari ini. Kuduskan, kuduskan jabati kami. Lahirkan hidup kami pagi hari ini Yesus. Sehingga kami boleh mengambil Engkau Tuhan. Kau boleh melayakkan kami Tuhan. Kau boleh melayakkan kami Yesus karena darah-Mu. Karena darah-Mu Tuhan. Kau yang membasuh kami pagi hari ini Tuhan. Basuh aku. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Tiada pengorbanan yang lebih besar selain pengorbanan Yesus di kayu salib.
dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus. Kami mau terima kasih Yesus, naikkan ucapan syukur-Mu. Oh Yesus, Kaulah yang besar, Kaulah yang mulia.
Sangat-sangat besar Tuhan. Sungguh indah Yesus. Kau mencintai kami dengan begitu indah Tuhan. Bahkan Kau menaruh kami dalam telapak tangan-Mu pagi hari ini Bapa. Dengan penuh cinta Tuhan, dengan penuh syukur kami mau katakan, Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar. Besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu dalam hidup kami hari ini. Kau masih menyertai kami Bapa dengan kami. Kami percaya Tuhan, bukan hanya pada hari ini saja kami berhenti Tuhan, tapi kami memiliki panggilan yang dari surgawi, di mana kami Engkau letakkan di dunia ini, bukan hanya untuk sementara, tapi kami Kau tugaskan Tuhan untuk memberitakan akan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya kami hanya untuk mendengarkan firman di hari Minggu, tapi kami adalah pengikut-Mu Tuhan, di mana pengikut-Mu adalah yang cinta akan firman-Mu Tuhan, di mana dalam setiap hari kami Tuhan, kami terkadang disibukkan oleh suatu hal pekerjaan, suatu hal masalah keluarga, ataupun masalah penyakit, ataupun masalah lainnya Tuhan. Tapi kami tidak lupa Tuhan, bahwa Engkau selalu setia terhadap kami yang selalu berubah setia padamu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam berkata-kata, mungkin hamba-Mu dalam mempersiapkannya sudah mempersiapkan dengan berbagai cara, tapi bukan karena hamba-Mu Tuhan. Semua ini karena Engkau ingin menyampaikan firman-Mu untuk setiap hati kami masing-masing Tuhan, baik dari hamba-Mu, baik dari jemaat yang hadir pada minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat menerimanya, telinga kami membuka Tuhan, telinga kami dengar-dengaran akan firman-Mu, dan hati kami menerima Tuhan, hati kami dilembutkan, dan kami juga dapat melakukan sesuai firman-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berusaha, dimanapun kami ada di dunia ini Tuhan, agar kami dapat menjadi serupa sesuai dengan karakter-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Minggu ini temanya mungkin ada beberapa ngomong berhasil kok bahaya ya. Memang ini saya sangat dapat di sini. Semoga Bapak Ibu juga bisa mengerti, di mana saya mau tanya, sebelum saya memulai saya mau tanya ke kita semua. Dari tempat ini Bapak Ibu sekalian, ada saudara yang terkasih juga, banyak yang sudah melewati waktu yang mungkin usianya sudah di atas 40, ada juga yang mungkin masih 20. Siapa di sini yang ingin hidupnya berhasil? Angkat tangan. Oh, saya juga termasuk, saya juga ingin hidupnya berhasil. Tapi saya akan mengangkat suatu tema yang dari sisi lain, di mana ada sisi berbahayanya. Kita akan buka di Kejadian 39 ayat 3, mungkin saya tidak text by text, tapi saya akan mencari kata-kata dari Alkitab yang menyatakan ini kurang lebihnya gitu. Saya akan baca, Bapak Ibu sudah terlalu terkenal atau terlalu sangat terkenal. Di Kejadian itu kalau orang terkenalnya adalah Abraham, ada Adam, Hawa jelas ya di awal ya. Ada Abraham ini
sangat berkaitan dengan bangsa Israel waktu keluar di Mesir. Habis itu di dalamnya ini juga ada namanya Yusuf. Kenal Bapak Ibu Yusuf? Aduh, bukan Yusuf yang papahnya apa? Tuhan Yesus ya. Ini beda, ini perjanjian lama. Kita akan baca di Kejadian 39 ayat 3, saya pakai terjemahan baru. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil, atau saya cari tanda itu di situ ada berhasil, itu juga ada kata prosper kalau dari King James Version atau NIV. Jadi berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4 awal kalau kita lanjut, tapi tidak usah dibaca, dilihat aja. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kira-kira Bapak Ibu tahu konteksnya ini bagaimana? Yusuf dibuang, Yusuf menjadi budak seorang budak. Tuannya siapa namanya? Potifar. Ini Yusuf ini, Potifar tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhanlah yang membuat berhasil segala yang dikerjakan Yusuf. Dan Yusuf mendapat kasih tuannya. Tadi kata berhasil sudah saya kasih clue, versi King James Version atau NIV, itu adalah prosper. Kalau di Indonesia tadi bilang berhasil. Tapi sebenarnya prosper ini adalah Tuhan yang membuat makmur. Jadi bukan subjeknya, tadi saya sudah ulang, bukan Yusuf, tapi subjeknya adalah Tuhan. Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Lebihnya lagi Tuhan yang membuat Yusuf makmur dalam segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Kita akan lari dikit. Kitab Pentateuch kita lewati dikit. Habis itu ke 1 Samuel 18 ayat 14. Siapa Bapak Ibu tahu kitab Samuel banyak membahas siapa? Daud atau David. Asik. David ada juga di sini David. Gitu. Oke, kita akan baca 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil, atau bahasa King James Version-nya behave di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi berhasil atau behave ini adalah Daud berperilaku baik, atau Daud diberi hikmat sama Tuhan secara bijaksana di segala perjalanannya. Karena apa Bapak Ibu? Itu sudah jelas di situ, karena Tuhan menyertai dia, atau bahasa kita adalah Tuhan beserta kita atau Immanuel. Berarti dalam konteksnya Yusuf tadi dibuat makmur, dalam konteksnya Daud bisa dibuat berperilaku baik. Sekarang ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Berarti apakah Yusuf berhasil? Apakah Daud berhasil? Dan Tuhan yang membuat mereka berhasil atau memang mereka berhasil? Tuhan yang membuat mereka berhasil. Mereka itu hanya ada di tempat yang benar, dengan hati yang benar, dan melayani Tuhan yang benar. Mereka tidak berhasil karena bukan mereka yang membuat, sudah diulang-ulang ya tadi ya di Alkitab ya, bukan mereka yang membuat, tapi Tuhan yang membuat. Ya, pertanyaan berikutnya Mas Agung, untuk apa mereka berhasil? Loh, kalau mau disuruh berhasil, untuk apa Yusuf jadi makmur? Kalau mau dibilang untuk apa Daud harus berperilaku baik atau berhikmat, berbijaksana di dalam segala perjalanan dia? Dan sebelum kita ngomong suatu keberhasilan, boleh dong kita tahu sih keberhasilan atau sukses itu apa artinya? Kira-kira Bapak Ibu tahu sukses? Dunia sering ngomong, saya aja atau mungkin waktu kecil saya dikasih tahu orang tua, kamu jadi anak yang berhasil gitu ya. Kamu agar mendapatkan suatu pekerjaan agar kamu dapat berhasil. Ada kata definisi memiliki. Memiliki punya posisi, punya uang, punya pengaruh. Itu salah enggak? Enggak salah Bapak Ibu. Tapi itu bukan definisi dari Alkitab. Saya bukannya anti berhasil, saya juga suka berhasil. Bapak Ibu suka berhasil kan pasti? Ya, tapi keberhasilan itu bukan hanya menjadi suatu cita-cita atau akhirnya keberhasilan itu menjadi tolok ukur
nilai manusia. Terkadang anak youth sering curhat sama saya, mungkin sampai detik ini mungkin masih sama ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Dulu pas saya bersama youth, sekarang juga masih bersama tapi sudah tidak terlalu sering. Ya, menganggap bahwa orang yang dihormati kalau berhasil. Saya harus punya ini Mas Agung, biar saya berhasil. Saya harus punya ini agar ngomongan saya dapat diterima sama orang tersebut. Salah enggak? Enggak salah, tapi paling berbahaya apabila saya harus berhasil karena ini adalah tujuan hidup saya. Terkadang kita melakukan studi S1, S2 atau nanti bisa S3, itu tujuannya agar saya berhasil. Saya juga melakukan pekerjaan dari mungkin awal dari sales, dari sales saya menaik dari supervisor atau manager. Kalau saya di dunia insurance ada namanya agent asuransi. Dulu saya di dunia insurance, habis itu ada namanya manager, unit manager, senior unit manager, agency manager. Tujuannya adalah berhasil. Atau saya buka usaha yang dari awalnya nol, yang awalnya rugi, ada untung, rugi, untung lagi. Tujuannya agar berkembang, berhasil. Saya dalam menikah juga, Bapak Ibu yang belum menikah, saudara-saudara yang belum menikah. Kalau dalam menikah tujuannya agar berhasil. Saya dalam membangun hubungan dengan anak saya, membangun hubungan dengan istri saya, dan terkadang kakak saya, terkadang kakak ipar saya, papa saya, mama saya, semuanya tujuannya untuk berhasil. Tapi ketika berhasil ini menjadi tujuan hidup, terkadang kita nggak sadar, kita bisa berhenti. Oh, saya sudah berhasil, ya saya finish. Saya nggak tahu saya mau kemana. Saya sudah berhasil, saya selesai. Wah, jadinya saya sudah sampai tujuan, saya nggak mau harus kemana lagi nih, kan saya sudah berhasil. Itu kalau yang dia dalam posisi nerimo ya, benar. Tapi kalau nggak nerimo, nggak bisa Mas Agung, saya harus capek lebih lagi. Saya harus lebih berhasil dengan ambisi yang terkadang kita merelakan segala cara untuk capai tujuan yang yaitu berhasil. Tapi Bapak Ibu jangan dikira loh, gereja nggak mentrik-trik kayak gini. Gereja juga sama. Bapak Ibu pernah dengar kata berhasil di gereja? Sukses. Yayasan sukses. Atau gereja-gereja yang kita agak dengar ada namanya titik-titik successful. Betul? Atau yayasan namanya Yayasan Successful Ministry. Mereka juga menyukai berhasil. Tapi kita tadi saya sudah ngomong berkali-kali, kita bukan berhasil karena keberhasilan kita, tapi ingat Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan yang membuat Yusuf makmur. Tuhan yang membuat Daud berperilaku bagus. Berarti kita perlu menyimak, benarkah Allah menghendaki saya, Allah menghendaki Bapak Ibu sekalian untuk berhasil? Atau benarkah keberhasilan saya ini adalah tujuan kita yang sebenarnya malah? Kita akan merangkum sukses menurut para sejarah umum atau para ahli. Berhasil adalah memperoleh hasil apapun yang diinginkan atau diharapkan. Atau berhasil adalah mencapai kebahagiaan. Saya perlu ini, perlu itu agar saya bahagia. Makanya kalau sekarang ngeli nih, atau saya dengar Faith Kathleen selalu ngomong iPhone Pro Max 1 TB warna silver, selalu ngomong gitu. Saya kalau punya uang saya harus beli iPhone Pro Max. Saya agak nyebut merek enggak Pak ya, maaf ya. 1 TB. Nanti kalau ada artis-artis itu, wah ini iPhone Pro Max Pak, tapi ini yang orange, ini yang silver. Anak-anak aja sudah mindset. Saya kalau nanti kerja Pak, saya tahu nanti berhasil, saya akan beli itu. Papa HP-nya apa? Apa HP-nya Poco, yang penting bisa jualan, bisa foto dokumen cukup lah gitu. Ya, apakah juga keberhasilan ini menjadi acuan gereja? Misalkan mungkin ada beberapa orang, wah gereja ini berhasil kalau jemaatnya bener enggak? Oh, saya tebak langsung ke Praise and Worship ya, gak apa ya, mumpung lagi tema Praise and Worship ya. Praise and Worship ini berhasil asik apabila sudah memakai jurus-jurusnya Kak Maya gitu ya. Dan itu sudah terinkarnasi ke jemaat. Apakah seperti itu?
Atau apakah gereja ini, kalau saya sudah punya gedung gereja sendiri, kalau saya sudah punya gedung gereja sendiri, saya ingin memperluas gedung gereja sendiri, apakah keberhasilan seperti itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita masih belum tahu, makanya kita perlu belajar Alkitab tiap hari, tiap detik, bukan kita mempelajari siklus manusia terus, tapi kita juga harus mempelajari Alkitab. Atau apakah saya seorang hamba Tuhan dinyatakan berhasil kalau saya gini. Atau lain-lain lah. Kita mau belajar yuk, sukses menurut Alkitab. Alkitab memakai kata sukses atau berhasil dalam bahasa Ibrani adalah, saya mungkin salah nyebut, maaf, tapi tulisannya TSALACH, salak. Artinya maju, menembus, berhasil. Bapak pernah dengar? Bapak Ibu pernah dengar? Selalu di Alkitab menyatakan siapa yang menggerakkan? Tuhan yang menggerakkan, bukan manusia yang mencapai. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Ini sangat terkenal, betul Bapak Ibu? Ini saya belum pakai yang teks aslinya ya, saya potong-potong beberapa part. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8-nya enggak saya baca semua. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi perhatikan Bapak Ibu dengan seksama. Perintah Tuhan apa Bapak Ibu? Jadilah pemimpin hebat. Ini kan Yosua ya. Yosua adalah pemimpin yang hebat, militer yang hebat. Maka kamu akan berhasil. Apakah gitu? Yosua tidak disuruh seperti itu. Yosua disuruh taati firmanku, jangan menyimpang, karena aku yang akan membuatmu berhasil. Tadi berhasil adalah disamakan dengan untung juga. Ini dikaitkan dengan untung juga. Jadi janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini bukan pepatah-pepatah yang emnyeh-emnyeh Bapak Ibu. Karena memang perjalanan bangsa Israel, saya itu baca masih di ulangan 8 ini, saya ngomong apa adanya, di ulangan 8, ulangan 9, itu puter-puteran terus. Saya balik lagi ke Abraham, wah ternyata sama juga, balik lagi ini masih puter-puteran terus. Tapi sangat menikmati dan sangat suka saya, banyak sekali sejarah, banyak sekali konteks di dalamnya yang untuk pendengar aslinya, dan akhirnya kita dapat sesuai dengan pendengar kita. Itu adalah banyak sekali yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan ini masih relate dengan kita. Bapak Ibu jangan ngomong gini, wah sekarang firman Tuhan gak relate sama saya. Ini ngapain saya baca firman, ngapain saya cukup datang hari Minggu, kumpul-kumpul. Apalagi minggu pertama, Bapak Ibu kan asik di minggu pertama ya. Ada makanan di sebelah sana. Habis itu kita makan gitu kan. Jangan gitu Bapak Ibu. Ini juga makanan bagi kita semua seumur hidup sampai kita dipanggil Tuhan, kita sudah lepas secara jasmani gitu. Oke, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maksudnya adalah hidup lurus. Hidup lurus adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berhasil kenapa? Ini berkenaan dengan tanah Kanaan, di mana pergi ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, lurus. Berhasil artinya adalah taat akan firman Tuhan. Saya akan mengklasifikasi kecil minimal, di mana sukses dalam Alkitab ada 2 hal minimal. Yang pertama adalah sukses adalah sinonim dengan keuntungan, kemakmuran dialami sebagai akibat dari ketaatan. Tapi akibat dari ketaatan ini bukan suatu kontrak ya. Oh kalau saya taat, saya nanti dapat ini. Ini harus dikonsep, ini dibuang ya. Saya taat bukan karena saya mau dapat ini. Ini bukan kontrak. Ini tapi memang dari kita. Kita tahu bahwa kalau kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita otomatis lah beruntung dan berhasil. Jadi keberhasilan tadi bukan merupakan tujuan hidup kita, tapi keberhasilan itu otomatis apabila kita taat kepada perintah, kepada arahan. Berarti hukum Taurat bukan hukum yang mengerikan loh ya. Hukum Taurat itu adalah arahan, perintah yang membuat kita untuk semakin Allah itu mengasihi kita dan kita juga mengasihi Allah. Itu yang pertama. Berarti keberhasilan adalah akibat dari ketaatan bukan
tujuan. Yang kedua, sukses adalah berkenaan dengan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu mendapat suatu pekerjaan, promosi, Bapak Ibu usahanya diberi ke perkembangan yang luar biasa, itu semua berkenaan dengan pekerjaan Tuhan, di mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti saya yakin Allah pasti akan turut bekerja dalam apapun yang Bapak Ibu lakukan saat ini, asalkan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita nggak melibatkan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan terlibat dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Karena ini tadi jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berarti kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar hamba Abraham, di mana Abraham bergumul secara batin, akhirnya dia pingin anaknya Ishak mendapat dari daerahnya, bukan dari negeri Kanaan, tapi cari di daerah nenek moyangku. Betul Bapak Ibu? Hambanya ini disuruh Abraham untuk jangan kembali ke Kanaan, tapi ke negeri nenek moyangku, dengan bertemu dengan orang yang Tuhan tetapkan. Dan hamba ini juga berdoa, hamba Abraham ini juga berdoa. Di dalam Kejadian 24 ayat 42, hamba ini berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Kata ini bisa saya lebih parafrasekan, sudilah engkau menolong saya menemukan istri bagi Ishak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi keberhasilan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan cek secara Alkitab lagi. Fakta-fakta orang sukses. Bapak Ibu pernah baca kitab Hakim-Hakim? Amin, lo gak ada amin ini. Amin ya. Kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu sudah tahu pada waktu itu awalnya umat Tuhan hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi akhirnya pada saat umatnya hidup damai, hidup makmur, hidup berhasil, karena keberhasilan, ulang-ulang ya baca kitab Hakim-Hakim ya, akhirnya menjauh dari Tuhan. Menjauhnya dengan gimana Mas Agung? Melakukan hal-hal yang jahat, berdosa, dan lalu setelah dia melakukan hal-hal seperti itu, akhirnya dijajah oleh bangsa lain, kerajaan lain. Dan akhirnya gimana kalau dijajah dengan bangsa lain, kerajaan? Akhirnya menderita. Setelah menderita biasanya pasti berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan yang sungguh luar biasa belas kasihannya, melebihi apa yang kita pikirkan, dari belas kasihan manusia juga melebihi jauh, mengutus hakim. Ya ini saya contohnya ada Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Samson dan lain-lain. Bertobat mereka setelah dikutus hakim, bertobat. Setelah bertobat akhirnya dipulihkan. Lu namanya bertobat ya dipulihkan Mas Agung. Dipulihkan. Setelah dipulihkan akhirnya kembali hidup makmur, hidup berhasil. Akhirnya jatuh lagi gak Bapak Ibu? Jatuh lagi. Terus menerus jatuh lagi. Dan akhirnya berkali-kali seperti itu. Ini baru satu contoh. Kita lari ke demikian pula nabi-nabi. Tapi kita fokus ke satu raja-raja, dua raja-raja. Tadi kan hakim-hakim. Nah, kalau nabi pada waktu umatnya mendengar firman Tuhan, mendengar nabi berbicara, kan dulu firman pada perjanjian lama rata-rata disampaikan oleh para nabi. Berarti mereka hidup dalam kemakmuran, berhasil, hubungan mereka dengan Tuhan sangat beres. Pun setelah makmur, setelah mereka berhasil, mereka menjadi apa lagi Bapak Ibu? Jahat. Akhirnya dijajah lagi oleh bangsa-bangsa dan melawan mereka, dan akhirnya mereka menderita. Kemudian Tuhan membangkitkan nabi berkhotbah, akhirnya bertobat. Itu pulih lagi, makmur lagi, jatuh lagi, jahat lagi. Itu namanya yang saya bilang adalah sangat berbahaya. Ini bukan untuk Bapak Ibu saja, ini juga buat saya secara pribadi. Makanya kata makmur, prosperity atau kata keberhasilan ini bisa menjadi berbahaya.
Bapak Ibu, saya di ulangan 8 dilalah aja. Ini kan saya pilih ini bulan lalu. Ternyata saya baca ini ada ulangan 8, itu peringatan bagi bangsa Israel. Musa ini memang luar biasa. Saya mulai mencintai tokoh Musa. Saya dulu awalnya cuma Paulus, tapi ini ternyata Musa ini ya luar biasa. Saya sampai berpikir, wah Tuhan kalau pakai manusia memang luar biasa. Ini di ulangan 8 ayat 18, 14 ini tuh dikasih tahu sebelum kamu terjadi berhasil. Udah mau sampai ke tanah perjanjian dikasih tahu. Berarti Musa ini di usia yang tua, usia yang senior, dia tahu bahwa dia tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi dia tetap memberitahu pada umat Israel yang generasi yang kedua, karena yang generasi pertama banyak gugur di padang gurun. Ulangan 8 ayat 8 sampai 14 bisa kita baca bersama. Ayat genap adalah saya, ayat 9 adalah Bapak Ibu. Yang ketemu bisa dikatakan amin. Bapak Ibu pengikut Kristus? Bapak Ibu pengikut Kristus? Bapak Ibu pengikut Kristus harus cinta Alkitab loh ya. Kalau gak cinta Alkitab, apalagi tidak pernah baca, ini pengikut atau penonton ini. Nah, sekarang di gereja memang ada pengikut, ada penonton. Kita harus menjadi pengikut Kristus. Katakan amin kalau bila sudah ketemu. Amin. Yuk kita baca. Ulangan 8 ayat 8 sampai 14. Ayat 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini nanti kalau lanjut di ayat 9 tuh jangan sombong dan lain-lain, peringatannya banyak Bapak Ibu. Nanti kita baca ayat 7 dan 10 sampai 10, berarti negeri itu digambarkan penuh dengan makan roti, tidak usah berhemat, di mana engkau tidak kekurangan apa-apa. Negeri ini adalah negeri yang batu mengandung besi. Habis itu engkau akan makan, engkau akan kenyang. Dan kalau sudah makan, kenyang, seperti kita makan, kenyang, akhirnya kita memuji Tuhan. Gitu. Tetapi ayat 11 berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Atau rum lebab. Ayat 14, janganlah engkau tinggi hati. Perhatikan, ini bukan peringatan untuk orang-orang yang sedang susah. Nanti mereka akan mendapatkan ini pasti. Musa ini bukan orang yang asal-asal ngomong. Musa tahu sudah 40 tahun di padang gurun. Dia tahu kelemahan dan kejadian-kejadian yang serupa tadi. Di mana orang yang sudah kenyang, orang yang sudah punya rumah bagus, orang yang sudah punya harta yang bertambah. Ini bukan karena penderitaan itu bisa membunuh iman, tapi terkadang kemakmuran bisa membunuh iman. Di Raja Usia, Bapak Ibu juga tahu di 2 Tawarik 26 ayat 16. Ini juga sama, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Usia mungkin berhasil membangun kerajaan, Usia mungkin berhasil kuat secara militer kerajaannya, disegani oleh bangsa-bangsa, tapi bukan di puncak keberhasilan ini akhirnya dia hatinya terangkat ini mulai fokusnya itu bergeser. Yang awalnya fokusnya kepada Tuhan, akhirnya dia fokusnya kepada diri sendiri. Akhirnya dia hancur, bukan karena musuh menyerang Bapak Ibu, tapi karena keberhasilan sendiri.
Di perjanjian baru sering kita dengar di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ukuran berhasil, gereja tidak boleh mengukur berhasil secara ukuran standar dunia. Dan kita harus pada standar Allah. Bapak Ibu juga saya adalah gereja Tuhan. Kita tidak boleh mengukur standar kita sesuai standar dunia. Kita harus mengukur sesuai standar Allah. Yaitu bagaimana Mas Agung? Saya harus menaati Allah. Ukuran berhasil adalah menaati Allah. Bukan suatu kontrak. Tapi ini benar-benar dari hati kita saya tahu bahwa saya harus menaati Engkau Tuhan. Ukuran berhasil adalah ketaatan. Bapak Abraham juga dikasih Tuhan karena anugerah yang ilahi. Habis itu setelah dikasih Tuhan oleh anugerah, Bapak Abraham diajari untuk setia kepada Tuhan. Dan akhirnya berkat ini untuk Bapak Abraham. Dan setelah itu akhirnya berkat melalui Bapak Abraham. Orang umat Israel sebenarnya juga sama. Itu adalah bangsa pilihan, itu adalah anugerah Allah kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel diberi hukum Taurat atau arahan atau ketetapan, itu tujuannya agar Tuhan mengasihimu. Ini sebenarnya sebagai kasih, tapi ini kalau sudut pandangnya lain, sudut pandangnya mengikuti cara Mesir terus, akhirnya jadi kita diperbudak dengan cara Mesir. Akhirnya malah, aduh kenapa saya di padang gurun, aduh kenapa gitu. Akhirnya kita tidak setia, akhirnya diujilah di pertengahan jalan. Bapak Ibu tahu orang tuanya Abraham itu juga berhenti di Haran. Tidak sampai yang diutus Tuhan di tanah Kanaan. Kita jangan sampai di padang gurun Bapak Ibu. Kita harus sampai akhir di tanah perjanjian. Berarti adalah ketaatan dan kesetiaan ini memang mau nggak mau sebagai orang Kristen kita harus mulai memikirkan ini. Tapi kalau berhasil lain itu pasti adalah bonus. Berarti kita bukan lagi pada standar makmur, bukan lagi saya harus banyak ini, banyak itu. Akhirnya apa yang saya inginkan harus saya dapat, bukan begitu. Karena nanti kalau seperti itu terus, doanya pastor nanti pada saat terakhir kan ada doa Bapa Kami nih. Benar ya? Ini biaya loh, doa Bapa Kami ini yang bagian pastor nanti kalau ngomong, kalau kita mau makmur terus, makmur itu tujuan dunia, bukan tujuannya Tuhan. Nanti akan ada, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita gerejanya untuk berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Dan sukses ini bukan hanya setan yang mencobai kita. Kayak saya ngomong secara konteksnya itu, jadi kemakmuran ini seperti Raja Usia ini bisa berubah, itu karena dia tuh gak langsung gitik loh ya. Misalnya gitik kan, lalu yang sekarang lagi viral, broron, digitik langsung buok gitu kan. Bukan seperti itu, tapi pelan-pelan. Tahu-tahu sudah bergeser, kita lupa sama Tuhan. Kita jadi tinggi hati. Jadi bahaya Bapak Ibu, ini adalah pencobaan. Dan bisa membuat jatuh. Saya akan sharing tentang diri saya. Mungkin kalau yang sudah kenal saya bosen mungkin tidak apa-apa sih. Tapi ini pas sekali soalnya berhasil. Saya dulu waktu lulus kuliah, saya tidak berhasil. Waktu pertama kali saya daftar, saya terlalu pede. Saya jalur prestasi di kampus tertentu. Saya terlalu pede, akhirnya saya, bisa. Ternyata saya gagal. Mungkin saya juga kegagalan ini juga saya mungkin memang kurang tekun ya mungkin. Ya akhirnya saya mencoba lagi kuliah di tempat lain, lalu itu saya diolok-olok juga sama saya, ngapain kamu kuliah lagi S1? Gak perlu kayak gitu-gitu, langsung aja ini, kamu mana bisa nanti kamu S1 tuh. Saya itu merasa sebagai, saya bisa. Akhirnya saya kuliah lagi S1, akhirnya saya lulus. Yang awalnya IPK saya juga turun dari semester 2, akhirnya saya bisa naik-naik tapi tidak setinggi-tinggi yang lain-lain ya mungkin ya. Tapi lumayan lah, standar lah. Saya lulus dengan IPK 3 lebih, dan akhirnya saya setelah lulus saya dilema lagi. Akhirnya saya kerja, papa saya nyuruh saya kerja di BPR, tapi papa saya juga nyuruh saya kerja di asuransi.
Saya ikut aja dah, saya asuransi, tapi saya juga pelayan Tuhan, oh Bapak Ibu jangan khawatir, saya juga pelayan Tuhan, main musik gini-gini sama, kita semua pelayan Tuhan. Tapi nggak tahu itu, mungkin saya belum pengikut Kristus ya mungkin, karena belum terlalu sering baca Alkitab. Ya akhirnya saya di dunia insurance luar biasa, Tuhan membuat saya berhasil, tapi saya ini belum tahu nih kalau yang membuat saya berhasil adalah Tuhan. Saya selalu merasa ini berhasil karena usaha saya ini berhasil karena saya bisa cari nasabah sampai malam. Ini karena orang tua atau teman-teman saya memberi referensi nasabah, akhirnya saya bisa dapat. Dan akhirnya saya dapat suatu hal yang teman-teman seusia saya belum dapat. Dan berapa tahun saya bekerja, saya bisa mengalahkan papa saya punya income kerjaan di bank berapa kali. Itu dulu kebanggaan saya yang luar biasa. Tapi di suatu titik setelah saya menikah dengan istri saya Wendy Maya Sari Kalalo, asik, gitu ya. Saya juga sama istri saya ini saya juga nggak pikir secara aneh-aneh. Saya nikah gitu. Karena waktu itu saya sebelum menikah sama Wendy, saya itu juga ikut namanya Pria Sejati. Pria Sejati itu saya dikasih sama leader saya di asuransi, yuk kamu ikut Pria Sejati. Tapi leader saya pindah agama, saya tidak pindah, dan salibnya dikasih ke saya. Oh saya terima salibnya, gitu. Akhirnya saya di Pria Sejati saya memutuskan saya tidak boleh seperti ini terus. Saya harus menikah agar saya bisa berubah. Wah orientasi saya tadi, saya harus menikah agar saya berhasil. Setelah saya menikah, ternyata juga tidak seperti yang saya pikirkan. Ini manusia banget ya Bapak Ibu. Manusia selalu berpikir harus gini, saya harapkan seperti ini. Saya harus gini, ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Dan akhirnya saya mengalami penurunan secara keberhasilan, penurunan secara income, dan akhirnya mengalami penurunan. Dan akhir itu saya pernah, mungkin Pastor Triyono tahu dan teman-teman tahu, saya di pelayanan saya juga sering ngambek berkali-kali, betul? Ya saya mengalami fase saya juga ngambek. Saya juga merasa ini bukan tempat saya. Dan di suatu titik saya kena COVID, Bapak Ibu. Di COVID itu keluarga saya tahu, saya juga muntah-muntah, muek-muek. Bener ya? Habis itu setelah COVID saya balik lagi. Saya juga pernah, akhirnya saya ngambek lagi sama momen tertentu sama gereja, mungkin Bapak Ibu tahu. Dan di suatu ketika yang terakhir saya didatangi Tuhan di saat saya demam berdarah. Di sini saya bukan didatangi Tuhan di puncak keberhasilan saya. Seperti Yusuf juga dipakai Tuhan bukan di saat, tapi saya jauh lah sama Yusuf lebih luar biasa, kalau saya sih jauh banget gitu. Tapi juga sama, bukan di puncak keberhasilannya. Dan Tuhan itu malah datang kepada saya nggak tahu, mungkin pergumulan Bapak Ibu juga banyak, saya juga nggak tahu. Tapi Bapak Ibu harus yakin dan percaya Tuhan itu selalu datang Bapak Ibu. Tapi tergantung kita merespon enggak. Sampai di detik ini saya di tempat ini saya berbicara kepada Bapak Ibu, saya mulai mengetahui bahwa saya sudah tidak, bukan karena saya punya apa-apa. Tuhan sudah mendatangi saya bukan karena saya punya apa-apa. Mungkin punya dikiranya Bapak Ibu saya punya naik mobil, ini, tapi kan sebenarnya itu bukan milik saya. Gitu. Berarti bukan karena itu, tapi saya memutuskan di sisa hidup saya sekarang usia 39 tahun, di mana bukan untuk membuktikan saya harus berhasil, saya jadi hamba Tuhan harus berhasil, saya jadi pelayan Tuhan harus berhasil, saya harus kuliah ini harus berhasil, bukan karena itu lagi, tapi saya hanya untuk ingin taat kepada Tuhan. Taat ini susah Bapak Ibu, taat ini itu kita harus melepaskan hak kita, melepaskan apa yang harusnya kita terima, tapi kita harus lepaskan Bapak Ibu. Di mana saya berdiri di sini saya tidak akan berhasil dan tidak berhasil, karena yang saya mau adalah saya taat dan biar Tuhan yang mengerjakan sisanya. Ini ada dua kesimpulan Bapak Ibu, ini hanya intermezzo saja. Ada dua kesimpulan final dari keberhasilan. Yang pertama adalah Tuhan tidak memerintahkan kita menjadi berhasil. Bapak Ibu harus ingat, Tuhan tidak memerintahkan kita menjadi berhasil. Kalau Bapak Ibu cari dah, tidak akan pernah firman-Nya berkata Mas Adit berhasil, saya berhasil. Tidak ada, akan seperti itu. Ataupun Alkitab tidak pernah memberikan petunjuk bahwa kamu harus berhasil. Tapi jelas tadi dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa kita harus taat akan perintahnya. Kita harus taat akan firman-Nya. Di perjanjian baru Bapak Ibu bisa, ini hukum yang paling dihafalkan. Di mana hukum Taurat ada perintah 10 perintah Allah, ada 10, ini dijadiin 2.
di mana kita akan baca Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini perintah berhasil Bapak Ibu. Banyak orang berhasil, mungkin Bapak Ibu juga tahu, tapi tidak mengasihi keluarganya. Banyak orang berhasil tapi tidak mengasihi teman gerejanya. Banyak orang berhasil tapi tidak mengasihi sesamanya. Mungkin punya uang, punya jabatan, tapi malah dia melakukan fungsi jabatannya, fungsi kekayaannya untuk tindakan-tindakan yang tidak ada kasih. Jadi yang dikejar adalah keberhasilan, bukan ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak menghendaki kita hanya menjadi sukses, tapi Tuhan menghendaki Tuhanlah yang menjadikan kita sukses demi tujuan Tuhan. Berarti Bapak Ibu kalau sampai detik ini, mungkin Wendy diizinkan sampai sekolah apoteker, mungkin saya nanti diizinkan sekolah lagi, mungkin Simon mungkin diizinkan mau lulus S1. Ini bukan untuk tujuan hidupku, tapi ini adalah modal. Mungkin kita diizinkan mungkin mendapat suatu pekerjaan yang bagus, mungkin malah diizinkan tidak mendapat pekerjaan baru dikeluarkan dari pekerjaan. Ini bukan tujuan hidupku, ini adalah modal. Jadi saya mau ini, mau itu, untuk apa? Untuk bergaul dengan Allah melalui pekerjaanku, untuk mengenal Allah, untuk bersekutu dengan Allah, untuk menjadi serupa dengan Dia dalam hal karakternya, untuk melakukan kehendaknya. Ini adalah tujuan untuk berhasil. Rasul Paulus sebelum ngomong hidupku kerugian bersamamu adalah apa? Ya itulah intinya. Itu setelah itu Filipi 3 ayat 14, tujuan hidupnya Rasul Paulus ngomong adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita mengenal, kita bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah secara karakternya, melakukan kehendak Allah adalah panggilan surgawi. Terlibat dalam pekerjaan Allah. Mungkin saya berhasil supaya saya ini, bukan berhenti di berhasilnya. Tapi saya diizinkan Tuhan sekolah S1, S2, saya diizinkan Tuhan bisa menikah dengan si dia, saya diizinkan Tuhan untuk mendapat pekerjaan yang baru, saya diberi Tuhan atau diizinkan Tuhan untuk bisa mengelola suatu usaha. Itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk panggilan surgawi. Jadi kalau keberhasilan kita tidak ada hubungan dengan ini Bapak Ibu yang dipapani ini panggilan surgawi, berarti keberhasilan kita ini adalah jebakan si jahat. Jadi berhasil adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita mengalami pernyataan Tuhan, dan Allah melakukan baginya pekerjaannya untuk kita mencapai tujuan Tuhan. Berarti akhirnya Bapak Ibu berhasil bukan tujuan, berhasil adalah akibat dari iman, seperti nama anak saya adalah faith, dan ketaatan Tuhan yang mengerjakan itu saja Bapak Ibu. Kita hanya taat. Teolog terkenal namanya John Piper, ketaatan kita menjadi kesenangan Tuhan. Pada saat itu membuktikan bahwa Tuhanlah yang menjadi harta kita, bukan karir, bukan uang, bukan jabatan, tapi Tuhanlah yang menjadi harta karun kita. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu dan saya, benar Bapak Ibu Tuhan menjadi harta karun kita? Benar Mama? Benar semuanya Tuhan menjadi harta karun kita. Jadi jika kita berhasil versi dunia kita dirampas ya Bapak Ibu. Loh enggak ngomong siapa ini. Jadi kalau hidup kita ternyata dalam suatu momen kesehatan kita diambil. Jadi kenyamanan kita bersama seseorang atau pasangan kita hilang bagaimana? Jika orang yang kita cintai pergi dipanggil Tuhan, apakah kita masih bisa taat? Apakah kita masih bisa berkata bahwa Tuhan saja cukup? Saya
sebelumnya memang lagi suka dengerin lagu him. Him ini saya suka, dulu nggak tahu waktu di gereja GKI saya nggak denger serius ya. Ini malah mulai lagi suka lagu him. Ya, saya tuh sudah baca biografinya ini, tapi saya nggak tahu ternyata pencipta lagunya yang saya nyanyikan nanti ini adalah si ibu ini. Bapak Ibu pernah dengar Fanny Crosby? Nggak pernah. Praise and worship diajarkan untuk mengenal arti, makna, pencipta lagu dan lain-lain, betul. Nanti kita harus belajar secara biografi. Ini saya akan menceritakan pencipta lagu Ku Berbahagia, banyak sekali him, dia punya 8.000 lirik lagu him, yang menciptakan adalah Fanny Crosby. Ini saya akan nyanyi Ku Berbahagia, Kidung Jemaat. Saya akan menceritakan Fanny Crosby. Siapa yang udah tahu? Belum tahu? Kalau belum tahu aman berarti ini saya. Belum tahu, pastor udah tahu paling. Kalau yang lain mungkin lewat-lewat ya. Ya, saya ceritakan. Ini adalah seorang wanita yang hidupnya membuktikan bahwa Yesus adalah harta karunnya. Ya, sejak usia masih kecil, usia 6 minggu dia mengalami infeksi mata. Ya, akhirnya dia bukan keluarga yang terpandang, dia keluarga yang mungkin menengah ke bawah jauh. Akhirnya dia datang ke tenaga medis, tapi ternyata ada yang mengaku sebagai tenaga medis, akhirnya melakukan tindakan medis yang kalau bahasa kedokteran adalah malpraktek. Ya, karena kesalahan medis ini yang awalnya cuma infeksi mata, akhirnya mengalami kebutaan secara permanen. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dia belum mulai hidupnya, dia sudah mengalami kebutaan permanen. Mungkin kalau kita ngomong standar dunia adalah gagal. Tapi Fanny Crosby ini nggak pernah menyalahkan Tuhan. Setelah itu, di usia ibunya 21 tahun, suaminya meninggal. Ayahnya Fanny Crosby. Dan akhirnya ibunya ini kerja sebagai pembantu atau ART. Dan akhirnya Fanny Crosby dititipkan sama nenek. Ini di sini banyak nenek ya. Nenek. Dan nenek ini luar biasa. Nenek ini mengajarkan karena buta. Nenek ini setiap harinya membacakan Alkitab. Dari kitab Taurat, kitab 4 Injil itu, dari kitab Mazmur, dari kitab Rut, dan macam-macam dibacakan oleh neneknya. Akhirnya anak ini hafal ayat-ayat Alkitab karena nggak bisa baca. Bapak Ibu masih bisa baca ya sama saya ya. Ini luar biasa. Dan karena ketaatan neneknya juga akhirnya anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Bukan sampai di situ, kira-kira ada masalah lagi enggak Fanny Crosby? Fanny Crosby akhirnya menikah dengan, kalau nggak salah ini sama-sama tunanetra. Setelah menikah dia punya anak perempuan yang cantik. Belum sampai besar anak ini mengalami suatu penyakit yang akhirnya bayi ini meninggal Bapak Ibu. Sudah buta dari kecil. Orang tuanya meninggal. Akhirnya punya anak meninggal juga. Harusnya wajar dong kalau dia seperti kata Mbak Yuki kemarin, mutung. Benar Mbak Yuki ya? Ya, tapi Fanny Crosby ini tidak runtuh sama sekali. Dunia walaupun meruntuhkan Fanny Crosby, mungkin kegelapannya dari kecil sampai besar berlipat-lipat ganda. Malah akhirnya Fanny Crosby menciptakan lagu yang Save the Arm. Berarti anaknya sudah diselamatkan dalam lengan Yesus. Berarti tidak ada harta, tidak ada penglihatan, dan kini tidak ada anak. Namun ini bukan di titik yang paling hancur pun Fanny Crosby tetap taat. Dan Fanny Crosby berkata bahwa Tuhan adalah harta karunia yang sejati. Ketaatannya tidak luntur, malah membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dari air mata kehilangannya tidak memaki Tuhan, malah menulis 8.000 lagu him yang menguatkan saya juga dikuatkan Bapak Ibu dengan lagu-lagu him ini. Dan suatu hari ada seorang pendeta yang iba mungkin sama Fanny Crosby, di mana melihat kebutaannya, sayang sekali ya, pendeta ini berkata, sayang sekali ya Tuhan,
tidak memberimu penglihatan. Kira-kira Fanny Crosby menjawab bagaimana Bapak Ibu? Fanny Crosby dengan tersenyum menjawab, Bapak Pendeta, jika saya dilahirkan atau diizinkan lagi untuk meminta satu hal, saya akan tetap memilih untuk dilahirkan buta. Pendeta ini sangat terkejut. Kenapa kok sampai misalnya dilahirkan lagi minta menjadi buta? Karena saat saya menutup mata di dunia yang fana ini dan membuka mata saya di kekekalan surga nanti, wajah pertama yang akan saya tatap dengan mata ini adalah wajah juru selamat. Kadang dalam hidup mata kita ini yang selalu melihat standar atau kebisingan dunia. Mungkin kadang malah telinga kita juga membuka lebar-lebar untuk hal-hal di dunia ini. Tapi lebih baik mata kita mungkin harus ditutup seperti Fanny Crosby Bapak Ibu, di mana kita bisa benar-benar mencari Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan-Tuhan yang bisa menjadi Tuhan-Tuhan jadi-jadian Bapak Ibu. Berarti wujud keberhasilan sejati ketaatan sampai akhir, ketaatan yang lahir dari keyakinan bahwa hari ini Bapak Ibu dan saya adalah milik Kristus yang seutuhnya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan menyanyikan, kita harus lagu ini. Bapak Ibu tahu kan lagunya? Yuk.
Terima kasih Bapa untuk memuji nama-Mu selalu Tuhan. Bukan hanya dari mulut kami saja Tuhan, tapi Engkau datang kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti. Engkau jamah hati kami satu persatu Tuhan. Engkau yang membukakan mata kami Tuhan. Engkau yang membukakan lebar telinga kami Tuhan. Engkau yang melembutkan hati kami Tuhan, agar kami mengerti, agar kami dapat mengenal Engkau lebih lagi, agar kami dapat bersekutu dengan Engkau lebih lagi Tuhan, dan agar kami dapat gambaran dan rupa-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan, jemaat-Mu pada minggu ini kami mengetahui bahwa ketaatan, kesetiaan ini bukan karena kami ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena kami ingin menuju keberhasilan sesuatu, tapi kami lakukan Tuhan karena Engkau yang telah membuat kami sampai hari ini Tuhan. Baik kami mengalami suatu masalah, baik kami mengalami suatu keberhasilan, baik kami di titik yang terendah, baik kami di titik yang makmur Tuhan, Engkau yang mengubahkan kami untuk menjadi lebih berhikmat, lebih berbijaksana melalui pernyataan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua masalah yang kami hadapi Tuhan, kami dengan berani berkata, Engkau Tuhan yang mengerjakan. Kami hanya ingin taat Tuhan, sampai Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan. Kami panjatkan semua doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang sudah kami dengar dimeteraikan dalam lubuk hati kami, sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri firman ini. Sungguh firman akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbuahkan buah-buah roh untuk memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, apalagi Engkau sedang mempersiapkan, tambahkan urapan untuk masa depan, pengutusan yang lebih lagi. Bapa akan dipermuliakan melalui hamba-Mu ini. Berkati kesehatannya, berkati pertumbuhan imannya di dalam Engkau, kasihnya kepada Engkau. Berkati istrinya, anaknya, berkati pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan berkumpul kembali untuk ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus besok hari Kamis tanggal 14 Mei. Kamis tanggal 14 Mei jam 10 kita berkumpul kembali. Saudara, kemudian hari ini tepat tanggal 10 Mei adalah Hari Ibu Internasional. Saya minta yang sudah jadi ibu untuk berdiri. Saya akan berdoa untuk ibu-ibu. Mari semua ibu berdiri. Itu sudah berdiri. Ini belum ibu, ya berdiri enggak apa-apa. Ibu, ya yang sudah ibu. Enggak, itu yang Indonesia ini yang 10 Mei adalah Hari Ibu Internasional. Ya. Oke. Mari tutup mata. Bapa, sebagaimana Engkau sudah memberkati Ibu Hawa, dan firman-Mu berkata bahwa Hawa menjadi ibu dari segala yang hidup, dan teristimewa anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih, Engkau panggil menjadi, bukan hanya menjadi istri tapi juga menjadi ibu untuk melahirkan. Susah payahnya tidak menjadi celaka, tetapi Engkau Allah yang adil, sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang sudah menjadi kepunyaan-Mu, ibu-ibu yang sudah menjadi tebusan-Mu, maka tidak percuma mereka melahirkan anak-anak. Maka pada hari ini Tuhan, pada Hari Ibu Internasional, kami menghaturkan ibu-ibu dari jemaat-Mu ini. Engkau mengasihi mereka, Engkau sudah memilih mereka, Engkau sudah mewisuda mereka. Tidak ada yang sia-sia ketika mereka datang kepada Engkau secara khusus pada hari ini. Kami menghantarkan ibu-ibu ini kepunyaan-Mu di hadapan altar-Mu Tuhan. Di hadapan tahta Kristus Engkau menjamah, Engkau mengurapi dengan urapan yang baru. Maka semua yang dilahirkan di dalam nama-Mu akan bertumbuh, akan berbuah.
jiwa dan memuliakan nama-Mu. Beri kesanggupan kepada ibu-ibu ini, bahkan yang sudah menjadi nenek, tidak pernah Engkau tinggalkan secara tubuh, meskipun hati dan daging kami habis, tetapi bagian kami adalah Engkau. Bagian ibu-ibu ini adalah Engkau sendiri Tuhan. Beri kekuatan, beri kesanggupan, beri hikmat untuk menghadapi dunia yang sudah semakin tua. Tetapi kuasa dan urapan-Mu dari tempat maha tinggi Tuhan dicurahkan. Sikarala pataya paralaya masa, berkat-Mu dicurahkan. Oh, urapan yang baru, berkat untuk Hawa, juga berkat untuk ibu-ibu ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Bersama-sama mengalir kuasa dari tempat memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, temani aku. Roh-Mu bekerja untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dicurahkanlah pada siang hari ini berkat damai sejahtera, kesembuhan, kekuatan, keperkasaan, kemenangan, serta yang mengalami jalan buntu dibukakan akan jalan keluar oleh karena nama Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati, sampai bertemu hari Kamis.